البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Syekh Abdul Khaliq hafizallahu taala wa ra'ah, setorkan terlebih dahulu hadis yang ketujuh, hadis yang sangat pendek, simpel, padat, tapi maknanya sangat luas, yaitu mengenai haramnya seseorang pergi ke dukun atau paranormal atau tukang ramal. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal dengan suara yang keras, lantang, tegas, jelas, gamblang, barakallahu fikum. Na'am. Tafadhal al-akh. Tafadhal. Naam, barakallahu fikum, ahsan. Tafadhal al-akh Ibrahim. Naam, barakallahu fikum, tafadhal al-akh. Naam, barakallahu fikum, tafadhal al-akh. Naam, barakallahu fikum, tafadhal. Naam, barakallahu fikum, ahsan. Tafadhal. Bismillah. Naam, ahsan, barakallahu fikum, tafadhal. Naam, barakallahu fikum. Antum menghafal juga? Tafadhal. Belum? La bas. Tafadhal al-akh, tafadhal. Naam, ahsan, barakallahu fikum, tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Al-akh Irsyad, tafadhal. Naam, barakallahu fikum, ahsan, tafadhal.
Na'am barakallahu fikum ahsantum. Tafadhal. Al-akh, tafadhal. عن بكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم. أيوة نعم تفضل الأخ حسين. الأخ حسين تفضل. Awa na'am ahsanta barakallahu fikum tafaddal al-akh Yusuf. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Antum mau setaran? Tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Anda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'afa fasalahu an syai'in lam yuqbal lahu salatan 40 lailatan rawahu Muslim. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Tafaddal al-akh. Tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Khalid radhiyallahu ta'ala harta mutahadi ila al-Qur'ani wal arafiyyin. Awa. An bagi akhwati Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arafan fata'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatul 40 lailatan. Rawahu Muslim. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Tafaddal al-akh, tafaddal. Na'am ahsanta tafaddal. Ilal kuhani. Ayo. Na'am barakallahu fikum ahsantum. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya. Antum mau setaran juga antum? La ba'as, khair insyaallah. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah. Perhatikan yang bab berikutnya. Kata beliau halaman 21, tahrimu ta'liqil huruz wa tamaim. Haramnya menggantungkan jimat-jimat dan juga tamaim. Tamaim itu semakna dengan jimat. Jimat itu istilah orang Jawa, barang siji di rumah itu jimat. Jadi barangnya satu dirawat terus sama dia. Paham ya? Kemana-mana dibawa, dimandiin terkadang, seperti keris, atau terkadang akik, atau terkadang kalung, gelang. Intinya jimat itu istilah mereka. Kalau orang Jawa itu barang siji di rumah, jimat. Barangnya satu dirawat terus. Karena apa? Karena ada unsur kesyirikan di balik itu. Nah ini kita lihat babnya. Tahrimu ta'liqil huruz wat tamaim. Haramnya menggantungkan jimat-jimat dan juga tamimah. Tamimah itu semakna dengan jimat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hanya saja terkadang kalau huruz, jimat-jimat ini bisa dibuat dari barakallahu fikum manik-manik. Manik-manik itu mungkin diambil batu-batu karang yang dari laut, kemudian dijadikan apa? Jimat. Kalau tamaim, tamimah terkadang tulisan-tulisan Arab dibolak-balik dalam kertas, kemudian apa? Disimpan atau semisalnya dijadikan jimat. Allahumma musta'an. Haram ya, haram. Qala al-mu'allif asbahullah an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala alaihi rahtun. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Uqbah bin Amir sahabat yang mulia, termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis mengenai apa? Mengenai haramnya seorang lelaki masuk ke area wanita yang bukan mahramnya. Maksudnya ke wilayah perkumpulan para wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyaka wad-dukhula 'alan nisa.
Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afaratul hamwa?" Qala al-hamwa al-maut. Muttafaqun alaih. Itu hadis Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Hadisnya masyhur, sering antum dengar kan? Iyyaka wad-dukhula 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afaratul hamwa?" Qala al-hamwu al-maut. Artinya apa? Hati-hati kamu, jauhilah duduk-duduk atau masuk ke ruangan para wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ada salah satu orang dari kalangan Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau itu adalah ipar sendiri?" Apa kata Rasulullah SAW? Al-hamwu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Karena banyak orang menganggap ipar itu saudara sendiri, akrab, berduaan, boncengan, bahkan terkadang bercanda, sendagura, menganggap ipar itu seakan-akan mahramnya gitu loh. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan al-hamwu al-maut. Ipar itu adalah apa? Kematian. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Hati-hati ya. Ini maksudnya ipar yang bagaimana? Kalau kita berarti ipar perempuan. Kalau istri kita berarti ipar laki-laki. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ini sekedar penyebutan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Suatu ketika ada sekelompok, nah barakallahu fikum, nah sekelompok orang dari kalangan sahabat tentunya, rahtun itu 3 sampai 6, barakallahu fikum 9. Jadi sekelompok, segerombolan 3 sampai 9 orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya kalau masih 3 sampai 9 itu bisa sampai 10 lah. Paham ya? Bisa terkadang sampai 10, 3 sampai 10 itu rahat juga. Paham ya? Itu rahat juga ya. Nah, fa bai'at tis'atan. Kemudian Rasulullah membaiat 9. Wa amsaka an wahid. Menahan 1, bayangkan. 10 orang yang dibaiat 9, yang 1 ditahan, enggak dibaiat. Sebabnya apa kita lihat? Faqalu ya Rasulullah, bai'ata tis'atan wa tarakta hadza. Wahai Rasulullah, engkau membaiat 9 sedangkan engkau meninggalkan yang ini. Qala inna alaihi tamimatan, ini sebabnya. Sesungguhnya di tangannya itu ada jimat. Sebabnya ada jimat. Antum tahu jimat antum? Tahu jimat? Yang biasanya orang-orang awam untuk kesyirikan, yang terkadang gelang, kalung, atau terkadang bentuknya aneh, paham ya? Jimat untuk kekayaan, untuk pesugihan, penangkal setan atau semisalnya. Nih kita lihat. Sesungguhnya dia itu apa? Di tangannya ada jimat. Fa'ad khalayadahu faqata'aha. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, akhirnya tangannya dimasukkan, setelah itu dipotong jimat tadi itu. Fabaya'ahu, kemudian Rasulullah baru mau membaiat orang tersebut. Wa qala man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, rawahu Ahmad. Artinya apa? Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Karena jimat itu tidaklah digantungkan kecuali apa? Kecuali dia itu meyakini ada sesuatu. Paham ya? Ana sebutan contoh saja. Biasanya kalau orang-orang awam jauh dari ilmu, di dalam rumahnya antum lihat, di atas pintu. Orang awam yang jauh dari ilmu, yang mereka menggunakan ritual kesyirikan, antum lihat di atas pintu. Pintu dibuka, antum lihat atasnya. Atasnya biasanya itu ada semacam kain mori, itu kain kafan. Kemudian di dalamnya ada berasnya, kadang ada cairannya, digantungkan di situ. Katanya penangkal setan katanya. Allah musta'an. Kalau nggak ada itu termin. Termin terkadang tempelkan di pintunya. Jadi pintunya tertutup, tapi ada termin. Bulat itu terminnya. Katanya itu penangkal setan. Jadi setan kalau mau ke situ lihat gambarnya sendiri takut, akhirnya lari katanya. Allah musta'an. Anda pernah jumpai itu ya? Maksudnya jumpai rumah yang ada seperti itu. Cermin bulat itu. Anda tanya, ini untuk apa cermin ini katanya? Penangkal setan katanya. Jadi biar cerminnya itu malu dengan wajahnya sendiri. Jadi kalau menghadap pintu ada cerminnya, melihat wajahnya langsung lari katanya. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Terkadang namanya ritual syirik seperti itu. Tapi yang anak pernah jumpai itu tadi, pintu, di atas pintu ada semacam apa? Botol itu, isinya itu enggak tahu wallah alam apa, darah atau apa, merah. Kemudian terkadang dibungkus pakai kain kafan, digantung ke situ. Allahul musta'an. Saat itu karena rumahnya diruqyah, tapi setiap kali diruqyah itu kok jinnya itu ganggu terus gitu loh. Ternyata ada barang tadi itu. Pengaruh juga mungkin ya sebelumnya, karena sebagai penangkal setan dia menggunakan apa? Minta bantuan dukun. Akhirnya dukun menyarankan di atas pintu dikasih tadi itu. Paham ya? Wallah alam isinya apa? Cuman bentuknya kayak aneh. Misterius itu, yang ngeri itu ya bentuknya ya. Akhirnya diperintahkan dibuang, dihancurkan, ditimbun. Setelah itu diruqyah, alhamdulillah pergi.
Nah, barakallahu fiikum, menunjukkan bahwasanya yang namanya ritual kesyirikan itu sangat berbahaya sekali. Allahumma musta'an. Jimat-jimat, klenik-klenik itu dihindari. Kalau orang-orang Jawa biasanya seperti itu, atau orang-orang yang masih berbau-bau kesyirikan percaya dengan keris. Tahu keris antum? Keris itu kata mereka itu, nah barakallahu fiikum, macam-macam bentuknya. Ada keris yang sakti, setiap malam Jumat Kliwon dimandiin. Kerisnya ini bisa mencari darah sendiri katanya. Terbang setiap malam Jumat Kliwon katanya. Kita katakan apa? Mungkin saja dengan bantuan jin. Yang namanya kesyirikan. Allah musta'an. Terkadang juga masih ada dukun-dukun yang menggunakan keris untuk menyembuhkan apa? Sakit gigi. Jadi kerisnya dicabut gini, karena pernah menyaksikan ya, tapi zaman dahulu. Kerisnya cabut gini, mbah dukunnya ini baca qomat kamit, enggak tahu baca apa. Enggak jelas bacanya. Baca qomat kamit itu semprotkan di keris itu. Semprotkan itu. Setelah itu tempelkan di pas bagian pipi ini. Tempelkan. Ternyata qadarullah sembuh gitu loh. Ya namanya ujian kan, setan. Nah, barakallahu fiikum, akhirnya sembuh, orang banyak ke situ minta sama mbah dukun tadi, "Tolong Mbah, kami giginya sakit gini." Sama mbah dukun tadi nih. Nah, barakallahu fiikum, diambilkan keris tadi itu. Ritual. Nah, kesyirikan seperti itu. Semakin percaya dengan bantuan jin atau setan, semakin senang mereka. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat penjelasannya bawahnya itu. Rawahu Ahmad wa huwa fi Sahih Musnad. Kitab Sahih Musnad kitab yang sangat bagus sekali. Nah, sekarang sudah dijadikan dengan Al-Jami'us Sahih karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih. Dulunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain. 2 jilid. Bagus sekali, ada cetakan Saudi, ada cetakan yang bagus sekali ada juga. Sekarang dijadikan apa? Satu kurang lebihnya 5 jilid. Namanya Al-Jami'us Sahih. Lebih lengkap karena diiringi dengan bab-bab. Paham ya? Yang menunjukkan fikihnya Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Nah, kitab Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain sekarang diganti kitab apa? Kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi Sahihain. Naam. Ar-rahtu, kita lihat apa itu ar-rahtu? Ar-rahtu minar rijal madunal ashirah. Ngayawanam. Rahat itu ada sekelompok sekumpulan lelaki ya di bawah 10. Ada yang mengatakan 3 sampai 9. Ada yang mengatakan 3 bahkan sampai 10 pun. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Wa qila ilal arba'in wa la takunu fihim imra'ah. Ada juga yang mengatakan rahat itu kumpulan manusia lelaki, jumlahnya 40 tapi enggak ada di 40 itu yang perempuannya. Semuanya laki-laki semuanya. Semuanya laki-laki. Itu ada yang mengatakan rahat maknanya seperti itu. Paham maksudnya ya? Jadi ar-rahtu maknanya ada yang mengatakan bilangan 3 sampai 10, ada yang mengatakan apa barakallahu fikum 3 sampai 9. Nah, barakallahu fikum, ada yang mengatakan bahkan lebih dari itu, yaitu 40, tapi enggak ada di dalamnya seorang wanita pun, laki-laki semuanya. Itu namanya ar-rahtu. At-tamimah, apa itu tamimah? Hiya harazun aw qiladatun tu'allaqu fi ra'si. Ini penting, ini perhatian Bapak. Tamimah itu adalah apa? Jimat atau kalung yang digantungkan barakallahu fikum pada kepala. Ya, kalung ya, dipakai pada barakallahu fikum, terkadang digantungkan pada kepala, tempelkan di leher, pakai di leher. Kanu fil jahiliyah ya'taqiduna anna dzalika yadfa'ul afat. Dulu di zaman jahiliyah dulu mereka meyakini jimat-jimat itu barakallahu fikum atau kalung-kalung tadi itu yang dipakai, mereka meyakini bahwasanya itu bisa menolak apa? Afat, menolak penyakit-penyakit, menghilangkan apa? Penyakit-penyakit. Barakallahu fikum, zaman dahulu seperti itu. Mereka meyakini hal tadi zaman jahiliyah. Allahul musta'an. Zaman sekarang itu banyak kan? Sudah kita lewati pembahasannya sebagaimana diungkapkan oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Orang-orang musyrikin zaman sekarang lebih parah keadaannya dibanding musyrikin zaman dahulu. Zaman sekarang itu macam-macam. Kalau ditipu sama dukun langsung percaya saja dia. Suruh ngambil batunya warnanya ini, kemudian tolong dibungkus dengan kain kafan, dibacakan qomat kamit, kasihkan. Bayarnya mahal. Bayarnya bagaimana ini, Mbah? Bayarnya gampang. Bawa pulang dulu, nanti kalau terbukti bayar aja online, transfer uangnya katanya. Kata dukunnya. Dukun modern. Allah musta'an. Hati-hati, jangan tertipu ya. Kita lihat. Wahiyya 'ala nau'ain. Yang namanya tamimah, jimat itu, jimat itu terbagi menjadi 2. Maka dalam Al-Qur'an ada jimat yang sumbernya dari Al-Qur'an.
Kertas ditulis ayat-ayat Al-Fatihah 7 kali misalkan. Paham ya? Kemudian apa? Al-Ikhlas 5 kali. Kemudian surat apa? An-Nas 10 kali misalkan. Surat Al-Falaq apa? 3 kali. Setelah itu tambahin Al-Fatihah. Jadikan satu digulung-gulung. Paham ya? Ini caranya biar Bapak cepat sugih, cepat kaya, dibuntel kain kafan. Paham ya? Dibuntel kain kafan, tolong ditimbun di pojokan kuburannya Mbah Fulan. Sama dia dikubur situ gitu loh. Dipendem situ di pojokan kuburannya Mbah Fulan tadi itu untuk mencari pesugihan. Sumbernya apa? Ayat-ayat. Ini hukumnya bagaimana? Kita lihat kalau sumber dari Al-Qur'an, warrajih, pendapat yang kuat al-man'u min dzalik. Tetap dilarang. Walaupun sumbernya dari Al-Qur'an. Sumbernya ayat-ayat pun tetap dilarang. Wa huwa qaulu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa ghairihim. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud dan juga pendapatnya Ibnu Abbas dan juga selain mereka. Paham ya? Jadi haram walaupun sumbernya dari apa tadi? Ayat-ayat Al-Qur'an. Terkadang seperti itu. Ana pernah menjumpai yaitu orang yang belajar bela diri SH Ternate. Nah, barakallahu fiikum ya, setia hati. Paham ya? Itu kalau udah tingkatan tinggi itu ada namanya tenaga dalam. Paham ya? TD, tenaga dalam. Paham ya? Itu ada ritual itu. Nah, dulu waktu itu anak pernah menyaksikan, tapi enggak ikut ya, menyaksikan aja. Itu namanya tenaga dalam itu diisi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, bayangkan itu. Paham ya? Yang ngisi ya kiainya tadi itu. Al-Fatihah, buat Al-Fatihah. Menjamkan mata. Lama-lama baca apa gitu. Terisi juga. Kalau dia tauhidnya enggak ada, kosong, dia akan terisi. Tapi kalau dia yakin bahwasanya tidak ada kekuatan untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak terisi, sulit. Buktinya ketika berhadapan dengan Ahlus Sunnah saat itu, orang ini yang ada tenaga dalamnya, dia gini-gini dia. Ahlus Sunnah santai ini ada. Tapi yang kosong tadi itu yang enggak punya tauhid, diginikan mental dia. Langsung geblak gitu. Paham ya? Namanya setan. Setan itu seneng yang tidak punya tauhid tadi itu, hati-hati. Nah, barakallahu fiikum. Pernah kejadian juga kisah sebagai gambaran biar antum paham. Terkadang di pasar-pasar itu ada orang yang katanya bisa menyulap manusia dari harimau, harimau jadi manusia. Itu kalau di tengah-tengah kerumunan ada ahli tauhid, coba baca ayat kursi itu. Dimarahin nanti antum. Karena baca ayat kursi itu merusak acara mereka itu loh. Pernah suatu ketika dia ingin mengubah orang yang di dalam kotak itu biar menjadi harimau katanya. Nah, sama dukunnya diubah sulit sekali, enggak jadi-jadi. Ternyata ada salah satu peserta itu ada orang yang mungkin ya tahulah tauhid itu ya. Baca ayat kursi dia, bacakan terus. Ternyata apa? Enggak bisa berubah-ubah. Akhirnya dia ngomong, "Siapa ini yang bikin kacau di sini?" katanya. Akhirnya cari-cari, ya ujung-ujungnya marah-marah dia karena terkadang yang namanya tauhid barakallahu fikum itu bisa mengalahkan kesyirikan tadi itu. Na'amallahul musta'an. Hati-hati ya. Hati-hati, ritual seperti itu banyak sekali, penipuan-penipuan, modus-modus yang berbau penipuan banyak sekali, hati-hati. Naam. Wa hadza kata beliau, wa hadza huwa shahih. Ini pendapat yang benar. Li umumin nahyi wa saddan lidzari'ati ta'liqi ma laysa mubahan wa ta'ridil Qur'an lil imtihan. Inilah pendapat yang benar. Dikarenakan keumuman larangan dan dalam rangka saddan, menutup sarana perantara yang bisa menghantarkan apa? Menggantungkan sesuatu yang tidak diperbolehkan, atau menghantarkan untuk apa? Mengarahkan Al-Qur'an untuk dihinakan. Coba bayangkan, seperti apa? Perdukunan, persihiran, itu kadang kan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Syaratnya itu ngeri syaratnya ya. Ini pernah dikisahkan, kalau tidak salah itu di daerah Saudi Arabia. Nah, barakallahu fikum, ada salah satu tenaga kerja saat itu pergi ke sana, dia ternyata memiliki ilmu sihir dia. Jadi dia sembunyi di ruangan khusus itu. Nah, barakallahu fikum, ketika dia menggunakan ritual sihir tadi, piring-piring, gelas-gelas itu pada terbang. Setelah itu ternyata dicek, dia punya kamar khusus, kamar dikunci terus. Di dalamnya tuh subhanallah, kacau, kemudian kotor, di kamar mandinya terdapat tulisan-tulisan Arab yang ditulis dari darah haid, wal'iyadzubillah. Paham ya? Ritual kesyirikan, ritual sihir yang sangat menjijikkan tadi itu. Allah musta'an. Sudah kita lewati pembahasannya kan? Tidak ada sihir putih, itu enggak ada. Semua sihir hitam semuanya. Karena apa? Orang kalau mempelajari ilmu sihir pasti terjatuh dalam kekufuran. Kalau belum terjatuh dalam kekufuran, dia enggak bisa menyihir orang. Paham ya? Kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Kalau enggak percaya jangan
buktikan. Percaya saja sudah. Kalau misalkan orang itu belum tuntas belajar ilmu sihirnya, dia nggak akan bisa menyihir orang. Dan akan tuntas kalau terjatuh dalam kekufuran. Coba bayangkan nginjak-nginjak Al-Qur'an. Kufur atau bukan? Kekufuran. Nallahul musta'an. Ini bagus sekali, ini kita lihat berikutnya. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, jimat makana min ghairil Qur'an. Makana min ghairil Qur'an. Jimat yang asal usulnya sumbernya bukan dari Al-Qur'an. Kalau pertama tadi dari apa tadi? Dari pertama tadi dari apa tadi sumbernya? Yang pertama tadi dari Al-Qur'an, ayat-ayat. Paham ya? Ini diputar balik, diulang-ulang. Al-Fatihah berapa kali gitu ya? Dibaca, kemudian bolak-balik lagi, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Razzaq, ya Dzal Quwwatul Matin, misalkan. Seperti itu. Al-Fatihah. Ngulangi lagi berapa kali sampai benar-benar kata mereka sampai benar-benar apa? Benar-benar menyatu dirinya kepada Allah Taala itu katanya. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Maka min ghairil Qur'an, kalau jimat tersebut sumbernya bukan dari Al-Qur'an, kal kharz. Seperti barakallahu fikum, jimat yang berasal dari apa? Kerang atau manik-manik. Paham ya? Kerang-kerang laut itu kan digunakan juga itu ya. Allah musta'an. Lihat, wal idham, tulang belulang. Terkadang tulang itu juga jadikan sarana untuk kesyirikan tulang. Paham ya? Dia pun enggak sembarang tulang. Ya tulang sapi yang kayak gini, tulang kambing kayak gini, atau tulang, bahkan mereka terkadang tulang manusia. Jadi terkadang ada kuburan itu digali, diambil tulangnya bagian mana gitu untuk ritual kesyirikan. Allahul musta'an. Wal wada' itu juga semacam manik-manik tadi itu, manik-manik, barang-barang yang sumbernya dari laut, kerang atau yang semisalnya. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Wal khuyut, apa khuyut? Tali-tali. Tali-tali diikat, ambil rambut ditali, diikat, kemudian setelah itu apa? Dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit, botol atau misalnya itu, kemudian dibacakan ritual-ritual untuk menyihir orang. Allah musta'an, hati-hati ya. Jadi kalau misalkan antum punya rambut panjang disisir, rambut bekas-bekas tadi itu, sisiran tadi itu, kalau bisa dibakar. Diamankan lah intinya. Kita kan bukan berarti istilahnya apa? Barakallahu fikum. Enggak percaya dengan keadaan seperti itu ya, cuman kita berhati-hati saja. Diamankanlah, dibakar atau ditimbun atau yang semisalnya. Wan ni'al, sandal. Sandal juga bisa dipakai untuk ritual kesyirikan, bayangkan ini. Sandal pun juga bisa dengan jimat. Sandalnya enggak sembarangan. Sandal tahun 1855 misalkan. Kayak apa bentuknya enggak tahu juga Paham ya? Intinya sandal yang kuno-kuno gitu ya, jadikan jimat. Wal masamir, paku pun bisa, paku. Bayangkan paku. Paku juga bisa jadikan apa? Ritual untuk apa? Untuk jimat juga. Wa asma'is syayatin. Dan juga nama-nama setan, dipanggil sama dia. Namanya ya Khanzab, ya Ifrit misalkan. Memanggil-manggil gitu ya. Ya Khanzab, ya Ifrit. Seperti itu. Wal jin, dan juga nama jin. Buat tolasim. Tolasim itu tulisan-tulisan rajah-rajah atau rajah ya. Tulisan dibolak-balik enggak jelas bacaannya kayak apa. Yang bisa baca ini orang-orang tertentu aja. Orang-orang khusus yang mereka sudah kenal dengan para dukun tadi itu. Rajah-rajah tulisan dibolak-balik. Allah musta'an. Fa hadza muharramun qat'an. Yang seperti ini diharamkan secara pasti wa huwa minasyirki. Yang seperti itu termasuk apa? Kesyirikan. Kesimpulannya barakallahu fikum, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau enggak mau baiat orang yang apa? Masih memiliki benih-benih kesyirikan. Bayangkan, 9 orang dibaiat, tinggal 1 yang enggak dibaiat. Karena ternyata apa? Di tangannya ada jimat. Barang siji di rumah, istilah Jawa itu. Barangnya 1 di rumah, dimandiin, dibungkus, kemudian kemana-mana dibawa. Kalau dagang jualan dibawa. Kalau misalkan jualan Indomie, jualan bakso, mie ayam, nanti di panci yang besar itu, dibungkus plastik, dimasukkan ke situ, direbus juga. Karena pernah jumpai itu, maksudnya jumpai dikasih tunjuk sama orang, bahwasanya jualan yang ada pesugihannya biasanya kayak gitu modelnya. Enggak tahu apa isinya, cuman dibungkus plastik, diikutkan masak di situ. Allah musta'an. Kalau enggak gitu terkadang orang jualan itu kan ada lati taruh uang. Nah, situ nanti di pojokan itu ada sesuatu yang misterius di situ. Paham ya? Mungkin bungkusan plastik itu bagian ujung itu ada kemenyan campur dengan apa itu barakallahu fium, gambir atau gambir yang untuk nginang orang-orang mbah-mbah itu ya.
ada campuran apa, taruh situ. Katanya apa? Biar enggak dicuri tuyul katanya. Allahumma musta'an. Banyak jimat-jimat yang sekarang itu kita mungkin sebagian kita pernah menyaksikan, sebagian tidak. Na'am, Allahumma musta'an. Ikhwan fi din azza wa jalla, kemudian tatkala jimat tadi sudah dipotong, dihilangkan, langsung Rasulullah mau membaiatnya. Karena sudah apa? Sudah memutuskan yang namanya kesyirikan. Kesyirikan itu sangat berbahaya sekali. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Menggantungkan imam kalung atau cincin atau gelang atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, Allahumma musta'an, hati-hati ya. Nah, barakallahu fiikum, apalagi orang-orang yang enggak mau usaha, berpangku tangan tapi pengennya kaya cepat. Paham ya? Pengen kaya cepat. Dia enggak menempuh solusi. Padahal kalau dia tauhidnya kuat, imannya kuat, dia harus banyak-banyak beribadah. Jangan meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Dah, mau jadi orang terkaya sedunia pun bisa. Tapi yang penting apa? 2 rakaat sebelum subuh jangan ditinggalkan. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum kerja setahun 2 tahun belum dapat, tapi cuman melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, ikhlas karena Allah Ta'ala, mengerjakan perintahnya, insyaallah mendapatkan apa tadi? Kebahagiaan, kenikmatan, pahala yang tidak tersaingi. Maksudnya bagaimana? Lebih baik daripada dunia dan seisinya, bayangkan. Bukan hanya dunia, seisinya. Dunia dan seisinya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, orang-orang lupa ini. Orang-orang yang mereka jauh dari ilmu, jauh dari agama yang benar, lupa dengan 2 rakaat sebelum subuh. Malamnya judi. Paham ya? Salatnya jamak takdim. Mulai maghrib itu judi, karena nanggung isyaknya, kita jamak takdim aja katanya. Jamak sama dia, salat dia masih salat. Jamak takdim. Kemudian malam jam 12 itu pun masih apa? Main kartu. Jam 3 malam saatnya orang salat malam, dia malah tidur. Bangunnya jam 8 pagi. Ternyata malamnya kalah judinya. Bingung dia. Akhirnya pinjam sana, hutang sini, pakai judi lagi. Seperti itu keadaan orang-orang yang kecanduan dengan perjudian, waliyadzubillah. Allahumma musta'an. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, jadi hadis ini yang perlu dihafal nanti, pendek, enggak panjang, cuman ya mungkin antum jarang mendengar atau pernah mendengarnya, tapi yang penting dihafal. Yaitu seputar haramnya menggantungkan tamimah dan juga jimat-jimat. Nah, barakallahu fiikum, sudah kita lewati pembahasannya. 2 jenis jimat tadi semuanya haram. Baik yang jimat sumbernya dari Al-Qur'an ataupun jimat yang sumbernya dari selain Al-Qur'an. Nah, barakallahu fiikum, jangan tertipu dengan gerak-gerik orang-orang yang gayanya Masya Allah, dia bisa mengisi tenaga dalam. Yang dibacakan bacaan Al-Qur'an, Al-Fatihah katanya. Dibaca 7 kali. Qomat kamit, ya Mbah Fulan, ya Mbah Alan, Al-Fatihah. Dibaca lagi. Kemudian ambil qomat kamit, semprotkan misalkan, baru masuk tenaganya ke dalam tubuh manusia tersebut. Itu bantuan setan atau jin. Wal a'yad billah. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.